bakalan teruntuk kamu yang selalu merasa kesepian, gak ada teman ngobrol, dan kamu merasa kayak gak ada yang di sisi kamu. Kali ini aku bakalan ngebahas ini. Oke, gini, ketika kamu lagi di fase ingin mengejar impian kamu, ketika kamu lagi di fase titik terendah kamu saat ini, memang ada masa di mana kamu harus merasakan yang namanya kesepian, kegagalan, kesedihan, dan lain-lain. Dan menurut aku, kamu nggak perlu menceritakannya ke siapa-siapa tentang kesepian kamu, dan kamu tidak harus untuk mengemis perhatian dan validasi dari orang lain untuk mengusir rasa kesepian kamu saat ini. Karena masalah kamu saat ini tidak perlu kamu bebani dengan berbagi sama orang lain. Kalau memang masih bisa kamu tangani, tangani sendiri. Jadilah pribadi yang bisa menjadi sosok penguat untuk diri sendiri. Jadilah pribadi yang selalu bisa untuk menopang diri sendiri pada saat kamu sedih, pada saat kamu kesepian, dan lain-lain. Karena menjadi orang orang lain pun itu punya banyak masalah, dan bukan hanya kamu saja yang punya masalah saat ini. Kalau misalkan kamu pengen banget ngobrol sama orang untuk meluapkan segala apa yang kamu pikirin demi kesehatan mental kamu, saran aku jangan pernah bicara sama orang baru, jangan pernah berbagi hal yang kamu rasakan sama orang yang belum terlalu kamu kenal, karena kedepannya itu bakalan menjadi bumerang sama kamu sendiri ketika pertemanan kamu berubah menjadi sesuatu yang renggang. Dan ketika kamu memiliki trust issue ataupun kayak pernah ada cerita sebelumnya yang membuat kamu takut untuk ngobrol sama orang lain, saran aku menulis. Menulis semua apa yang kamu rasain, luapin semua apa yang kamu rasain, kamu bisa sobek lembaran itu, kamu bakar lembaran itu. Karena orang lain, kamu, aku, dia, dan siapapun itu punya masalahnya sendiri. Jangan membebani orang lain dengan masalah kamu sendiri. Jadilah seseorang yang bisa untuk mengendalikan diri sendiri, mood, emosi, dan lain-lain. Jangan menjadi seseorang yang membebani orang lain karena masalahmu, dan menjadi seseorang yang kalau misalkan nggak ngobrol itu, masalahnya nggak bakalan selesai. Guys, ah, semua orang itu punya problem masing-masing, dan nggak semua orang itu peduli sama kamu. Percaya sama kamu, orang yang ngedengerin kamu curhat itu sebenarnya bete. Orang yang ngedengerin kamu curhat itu kalau misalkan cuman kayak teman-teman biasa itu sebenarnya nggak terlalu care sama apa yang kamu omongin dan apa yang menjadi masalah kamu saat ini. Mungkin dia kayak, oh iya, oh gitu ya gitu. Tapi sebenarnya tuh mereka nggak benar-benar peduli. Jadi jangan asal ceplas-ceplos tentang masalah kamu ke orang lain. Bisa jadi orang lain itu bakalan menjadikan itu sebagai bumerang buat kamu ke depannya, atau kayak menjadiin permasalahan kamu saat ini yang kamu ceritain ke dia itu bakalan jadi bahan rumpian atau kayak bahan gosipan sama circle-circle yang lain. Jagalah mulut kamu, jagalah segala sesuatu yang kamu ucapkan, apalagi tentang diri sendiri. Jangan terlalu terbuka sama orang lain. Kenapa? Karena kamu harus memiliki batasan atas apa yang kamu ucapkan, atas apa yang kamu bagikan. Orang boleh tahu kamu kemana, orang boleh tahu kerjaan kamu apa, tapi nggak semua orang berhak tahu kamu memiliki masalah apa. Karena biasanya, ketika kamu terlalu ceplas-ceplos ke orang lain dan terlalu membagikan semua problem kamu, bukannya masalah kamu makin jadi lebih baik, tapi masalah itu bakal makin rumit. Terlalu banyak kayak motivasi, terlalu banyak, solusi yang bakalan membuat kamu bimbang. Sebenarnya yang kamu butuhin itu adalah kamu mengerti problem kamu apa, kamu mencari taunya ke dalam diri kamu sendiri. Kamu butuh untuk memikirkannya atau kamu butuh untuk
take action untuk menyelesaikan masalah kamu tanpa harus berkoar-koar di sosial media ataupun sama pertemanan kamu. Jangan menghabiskan energi hanya untuk berbagi segala hal yang tidak penting ke orang lain. Karena kamu harus memiliki pagar untuk diri sendiri agar gak semua yang kamu miliki itu diketahui oleh orang lain. Karena ketika orang lain lebih tahu kamu, dan kamu curhatin semuanya, kamu luapin semuanya ke dia, kamu terlalu percaya sama orang, percaya sama aku, orang gak bener-bener peduli sama kamu. Dan orang itu gak bakalan suka kalau kamu terlalu banyak ngomong dan ngedengerin problem kamu tuh kayak gak ada gunanya. Jadi jangan menceritakan masalah kamu yang terlalu berlebih-lebihan ke orang yang sebenarnya gak peduli sama kamu. Oke, gimana caranya aku mencari seseorang yang peduli sama aku? Manusia itu sebenarnya emang kita makhluk sosial, kita butuh satu sama lain, tapi sebenarnya manusia kan punya problem sendiri. Kalau misalkan kamu menghabiskan seluruh luapan emosi kamu untuk kamu bagikan ke orang lain, ah, emang plong sih sebenarnya diceritain, tapi kamu nggak kayak ngerasa, waduh, kayaknya keceplosan gak sih ngomong ini? Jadi mending kamu tulis, kamu robek, kamu bakar. Itu bakal membantu kamu bakalan jadi lebih baik lagi dibanding kamu berkoar-koar. Jujur aku adalah orang yang memiliki trust issue dan tidak memiliki kepercayaan sama seseorang ataupun teman curhat. Dan aku selalu menanamkan ke diri sendiri, oke, Ai, kali ini kamu harus belajar untuk menjadi teman curhat sendiri, menjadi teman yang bisa mencari solusi atas masalah kamu sendiri. Sebenarnya ketika kita bercermin, kita bisa melihat sosok sahabat dalam cermin itu, dalam pantulan bayangan kita sendiri. Kamu bisa melihat sosok sahabat, musuh, dan lain-lain dalam diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu mencari tahu lebih dalam lagi, kamu bakalan menemukan diri kamu yang sebenarnya yang care sama kamu itu adalah kamu. Aku selalu bilang sama diri aku sendiri, yang membagikan perasaan cinta ataupun kasih sayang ke orang lain ketika kamu belum bisa menyayangi diri kamu sepenuhnya. Karena kamu bakal menyakiti orang lain. Jadilah seseorang yang bisa menyayangi diri sendiri, meratukan diri sendiri, memperlakukan diri sendiri itu jauh lebih baik sebelum kamu mau memperlakukan orang lain. Karena orang punya masalah, kamu punya masalah. Dan yang aku terapin ke diri aku sendiri, orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dan tampak baik di depan belum berarti mereka tampak baik di belakang kita. Ketika kamu terlalu percaya entah sahabat, pacar, dan lain-lain, berikan batasan ketika kamu berbagi. Berikan batasan ketika kamu curhat. Jangan membagikan semua aib, masalah keluarga, keuangan, dan lain-lain itu ke orang yang sebenarnya belum tentu benar-benar care sama kamu. Cukup itu dari aku kali ini. Buat kalian yang lagi di titik terendah, mencari teman curhat, lagi merasa kayak lonely banget, kesepian banget, kamu bisa curhat entah di ChatGPT, kamu bisa curhat di buku diary, tulisin semua pemikiran kamu agar pemikiran negatif itu tidak menghantui ataupun mencekam kamu saat ini. Percaya sama aku, badai akan berlalu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak esok, mungkin tidak minggu depan, tapi semuanya bakalan baik-baik saja suatu hari nanti. Oke, cukup itu dari aku. Sekian dan terima kasih.